Coba bayangkan, ini berat badan Anda turun drastis tanpa alasan yang jelas. Atau, Atau sebaliknya ya, tiba-tiba berat badan naik padahal porsi makan Anda sama persis kayak biasanya. nah betul. Terus Anda merasa, kelelahan luar biasa, sampai rasanya susah banget bangun dari tempat tidur, rambut mulai rontok, dan kadang jantung Anda berdebar kencang saat Anda, ya cuma lagi duduk santai di sofa. Dan saat Anda ke dokter berharap ada jawaban pasti, ini seringkali jadi perairan diagnostik yang sangat keruh. Benar. Kalau Anda patah tulang, dokter tinggal ronsen, kelihatan retaknya, selesai kan? Tapi untuk gejala-gejala acek kayak gini, seringkali rasanya mesin di tubuh Anda itu pelan-pelan mati, dan hasil lab awal mungkin terlihat sangat membingungkan. Padahal, gejala-gejala yang seolah nggak nyambung ini sebenarnya ditarik oleh satu benang merah yang sama di dalam tubuh Anda. Dan pelakunya secara mengejutkan bermuara pada sebuah organ yang ukurannya bahkan nggak lebih besar dari ibu jari Anda. Ya, sebuah kelenjar berbentuk kupu-kupu yang bersembunyi tepat di pangkal leher Anda, kelenjar tiroid. Hari ini, misi penelusuran mendalam kita adalah membongkar habis anatomi dan fisiologi di balik kelenjar pengatur ritme kehidupan ini. Kita menggali dari pedoman praktik klinis komprehensif, Termasuk panduan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDI dan juga teks farmakoterapi patofisiologis. betul sekali. Kita bakal melihat gimana kelenjar ini bekerja normal, dan apa yang terjadi kalau dia bekerja terlalu brutal alias hipertiroid, atau malah mogok total yang kita sebut hipotiroid. Dan fokus kita di diskusi ini bukan sekedar mendaftar gejala ya, kita akan turun langsung ke level molekuler. Oh, pastinya. Kita mau lihat mengapa dan bagaimana tubuh Anda bisa mengkhianati dirinya sendiri. Benar, kita akan melihat tarian biokimia antara hormon-hormon seperti TSH, T3, T4, dan yang mungkin paling tidak terduga, bagaimana hormon kehamilan ikut campur dalam kekacauan ini. Nah, mari kita mulai dari dasar. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, coba kita bangun sebuah visualisasi sederhana. Oke. Bayangkan kelenjar tiroid Anda sebagai sebuah pabrik raksasa yang memproduksi bahan bakar untuk metabolisme, dan otak Anda itu manajer operasionalnya. Analogi yang bagus. Di otak itu ada area hipotalamus dan kelenjar pituitari yang fungsinya persis kayak termostat pintar. Jadi saat tubuh Anda butuh energi lebih, termostat di otak ini mencetak semacam, ya, surat perintah kerja gitu kan. Iya, surat perintah yang disebut TSH atau Thyroid Stimulating Hormone. Nah, surat ini dikirim lewat darah, turun ke leher Anda, dan menyuruh pabrik tiroid untuk, ayo, mulai bikin bahan bakar. Pabrik ini kan nggak bisa jalan tanpa bahan baku. Bahan bakunya yodium kan? Atau iodida yang kita dapat dari makanan? Tepat. Sel-sel tiroid punya pompa khusus yang sangat agresif menarik yodium dari aliran darah ke dalam sel. Oke. Nah, di dalam pabrik inilah ada pekerja keras berupa enzim yang kita sebut TPO atau thyroid peroxidase. Jadi enzim TPO ini yang mengolah yodiumnya. Betul, dia mengambil yodium tadi, terus menempelkannya pada molekul asam amino bernama tirosin yang menggantung pada sebuah protein raksasa bernama tiroglobulin. Tunggu sebentar, jadi kelenjar ini secara harfiah menimbun yodium dari sisa pencernaan kita dan merakitnya kayak mainan Lego. Ya, persis seperti merakit blok bangunan. Pantesan ya kalau kita kurang yodium di makanan, pabrik ini bisa langsung lumpuh karena kehabisan bahan baku dasarnya. Benar sekali. Jadi, begini mekanismenya. Ketika enzim TPO menempelkan satu molekul yodium pada tirosin, terbentuklah blok yang disebut MIT atau monoiodotirosin. Satu yodium berarti mono, oke? Lalu kalau dia menempelkan dua yodium, terbentuklah DIT atau diiodotirosin. Terus blok-blok ini diapakan? Digabung? Betul. Kalau dua blok DIT digabung, berarti dua yodium ditambah dua yodium, hasilnya adalah hormon T4 atau tiroksin. Oke, 4 yodium jadi T4. Nah, kalau satu blok MIT digabung dengan satu blok DIT, 1 tambah 2 hasilnya adalah hormon T3 atau triiodotironin. Hah, bagian ini yang bikin saya harus berhenti sejenak pas baca literatur kita kemarin. Kenapa tuh? Secara logika sederhana, T3 itu kan hormon yang paling kuat ya. Hormon yang langsung menyalakan mesin metabolisme di sel-sel tubuh Anda. T4 itu sifatnya jauh lebih lemah. Memang betul, T3 jauh lebih poten. Tapi faktanya, pabrik tiroid ini mendedikasikan
lebih dari 80% kapasitasnya cuma untuk memproduksi T4. Kenapa tuduh kita mendesain sistem yang bikin, ya barang setengah matang kayak gitu? Ini sebenarnya strategi distribusi kendali yang sangat brilian dari biologi manusia. Oh ya? Gimana maksudnya? Alih-alih membiarkan kelenjar tiroid mengendalikan seluruh ledakan energi di tubuh secara sepihak, tiroid mengedarkan T4 sebagai bahan bakar yang stabil dan aman di dalam darah. Berarti T4 ini semacam cadangan energi yang aman ya pas beredar? Persis, nanti organ-organ di jaringan tepi tubuh Anda, kayak hati dan ginjal, mereka punya enzim pemotong yang disebut diodinase. Deiodinase. Oke. Enzim di organ-organ inilah yang bertugas memotong satu atom yodium dari T4, mengubahnya menjadi T3 yang super aktif, tepat pada saat organ tersebut membutuhkannya. Wow. Jadi organ-organ kita punya otonomi sendiri? Betul sekali. Tiroid cuma kirim bahan bakar mentah, terus hati atau ginjal kita yang putusin, oke, saya butuh tenaga ekstra sekarang. Mari kita ubah T4 ini jadi bahan bakar roket T3. Sebuah sistem desentralisasi yang sangat efisien, kan? Ini memastikan setiap jaringan dapat energi sesuai porsinya tanpa harus membebani kelenjar di leher secara terus-menerus. Masuk akal banget. Tapi, bicara soal surat perintah TSH dari otak yang mengatur semua kerumitan ini, gimana kalau ada yang memalsukan tanda tangannya? Pemalsuan tanda tangan, ya itu analogi yang pas. Soalnya di teks farmakoterapi yang kita bahas, disebutkan kalau kehamilan atau kondisi trofoblastik bisa memicu hipertiroidisme. Jujur, awalnya saya bingung, apa hubungannya kondisi di rahim dengan kelenjar di leher? Disinilah struktur molekuler menjadi kunci ceritanya. Hormon TSH yang dikirim dari otak itu kan bentuknya glikoprotein, terdiri dari dua bagian, subunit alfa dan subunit beta. Oke, alfa dan beta. Subunit beta ini bagian spesifik yang ibaratnya kunci pas untuk gembok di kelenjar tiroid. Tapi, subunit alfanya ini yang jadi celah keamanan. Kenapa dengan subunit alfanya? Subunit alfa dari TSH ini ternyata punya struktur biokimia yang 100% identik dengan hormon reproduksi dan kehamilan. Tunggu. Identik dengan hormon kayak LH, pengatur ovulasi, atau HCG yang dihasilkan plasenta saat orang hamil? Sepenuhnya sama. Identik. Masa sih? Iya, dalam kondisi normal, kadar HCG saat awal kehamilan memang naik, tapi biasanya nggak sampai merusak sistem. Terus kapan ini jadi masalah? Dalam kasus ekstrim seperti tumor trofoblastik, yaitu pertumbuhan sel abnormal di dalam rahim yang berasal dari jaringan sisa plasenta. Sel-sel tumor ini memproduksi hormon HCG dalam jumlah yang sangat masif. Jauh di atas batas normal kehamilan biasa ya? Jauh melampaui itu. Dan karena bentuk kepalanya, si subunit alfa tadi, sama persis dengan TSH, hormon HCG dari rahim ini mengalir ke leher, nempel di reseptor tiroid, dan pabrik tiroid mengira itu surat perintah kerja dari otak. Betul sekali. Kelenjar tiroid tertipu oleh identitas ganda tersebut, reseptornya ditekan paksa oleh HCG. Jadi pabriknya langsung lembur. Ya, pabrik mulai memproduksi hormon T4 dan T3 besar-besaran, membanjiri tubuh dengan energi yang sebenarnya nggak dibutuhkan sama sekali. Itu kekeliruan molekuler yang bikin geleng-geleng kepala ya. Tapi kalau tadi kita bicara soal pemalsuan dokumen oleh HCG, mari kita melangkah ke kondisi hipertiroidisme yang jauh lebih agresif. Maksud Anda penyakit Graves? Betul, penyakit Graves. Ini nggak lagi sekedar dipalsukan, melainkan sistem pabriknya diretas secara total oleh tubuh Anda sendiri. Iya, penyakit Graves ini penyebab utama hipertiroidisme pada anak dan dewasa. Dan ini adalah penyakit autoimun. Sistem kekebalan tubuh yang menyerang diri sendiri. Benar, sistem imun yang harusnya memburu virus, tiba-tiba malah memproduksi antibodi nakal yang disebut TRAB atau TSAB. Terus antibodi ini menyerang tiroid. Dia mengalir ke kelenjar tiroid, tapi bukannya menghancurkannya, mereka justru bertindak seperti peretas. Oh, saya paham. Mereka mengenali reseptor TSH, menempel di sana, dan mengunci tombol mesin pabrik dalam posisi nyala secara permanen, kan? Persis, mereka mengirimkan sinyal stimulasi yang jauh melebihi kapasitas normal, dan gak ada cara bagi tubuh untuk menghentikannya dari luar pabrik. Akibatnya, produksi FT4 dan FT3 meroket tak terkendali ya. Terus, otak gimana merespon ini? Otak kan memantau aliran darah.
Pas dia lihat kadar hormon tiroid yang sangat tinggi ini, otak langsung panik. Pasti otak langsung berhenti mengirimkan TSH. Ibaratnya manajer berteriak lewat pengeras suara, hentikan produksi. Ya, dan itulah mengapa kalau kita lihat hasil lab pasien Graves, kita akan melihat T3 dan T4 yang menjulang tinggi, tapi nilai TSH-nya sangat rendah. Bahkan hampir nol ya. Betul. Otak sudah memutus perintah, tapi pabrik terus jalan karena dikontrol oleh si antibodi pretas tadi. Gila ya. Lalu apa dampaknya buat tubuh Anda yang harus nanggung semua kelebihan energi ini? Anda terkunci dalam mode hipermetabolik. Pasien biasanya mengalami penurunan berat badan yang ekstrim. Padahal nafsu makannya meningkat tajam kan? Iya, mereka merasa lapar terus, tapi tubuh membakar kalori layaknya tungku api yang bocor. Detak jantung meningkat pesat atau takikardia, tangan tremor halus, dan mereka sangat tidak tahan panas. Karena tubuh mereka sendiri udah memproduksi terlalu banyak panas dari dalam. Benar sekali. Nah, ada satu tanda fisik dari penyakit Graves yang sangat khas, yaitu exophthalmos, atau mata yang tampak menonjol keluar. Mengapa kekacauan di leher ini bisa berdampak sampai ke bola mata? Ini menarik. Reseptor yang diserang oleh antibodi peretas tadi, reseptor TSH, ternyata juga ada dalam bentuk yang mirip di jaringan penyokong di belakang mata Anda. Hah? Jadi antibodinya salah sasaran lagi? Bisa dibilang begitu. Antibodi bereaksi silang dan menyerang jaringan fibroblast serta otot orbital mata, yang memicu peradangan hebat. Berarti jaringan di belakang mata membengkak ya? Iya, mengumpulkan cairan dan secara fisik mendorong bola mata keluar dari rongganya. Sangat mengerikan ngebayangin tubuh menyerang dirinya sendiri dari berbagai arah. Dan di literatur klinis, kita diingatkan kalau pedal gas ini dibiarkan terkunci terlalu lama, pasien bisa masuk ke kondisi yang mematikan. Krisis tiroid atau thyroid storm. Iya, ini bukan sekedar jantung berdebar lagi kan? Ini ibarat kereta yang keluar dari jalurnya. Krisis tiroid adalah kegawat daruratan medis. Angka kematiannya bisa mencapai 10 hingga 20% kalau nggak ditangani dengan cepat. Setinggi itu? Ya, metabolisme berlari begitu cepat sampai tubuh kehilangan kemampuan kompensasinya. Dokter biasanya menggunakan sistem scoring Burch-Wortowski untuk menilai keparahannya. Gejalanya sedrastis apa saat krisis ini? Pasien akan datang dengan demam ekstrim melampaui 40 derajat Celcius, gagal jantung akut, dan disfungsi saraf pusat. Mereka bisa sangat gelisah, kejang, hingga jatuh koma. Saat krisis kayak gini terjadi, penanganannya nggak mungkin cuma ngandalin satu obat kan? Tentu tidak. Dokter harus menyerang dari berbagai sisi layaknya strategi militer. Pertama, mereka pakai obat anti-tiroid seperti propiltiurasil atau PTU. Untuk menyabotase enzim TPO tadi ya? Matiin mesin pembuat hormonnya. Betul. Lalu mereka juga memberikan cairan yodium dalam dosis masif yang secara paradoks malah menghentikan pabrik melepaskan hormon yang udah terlanjur dibuat. Dan yang nggak kalah penting, pasti melindungi organ vital dari hormon yang udah beredar di darah kan? Disinilah obat penghambat beta atau beta blocker masuk. Hormon tiroid berlebih bikin tubuh sangat sensitif terhadap adrenalin. Stimulasi adrenerging. Iya, beta blocker bertindak sebagai perisai, menutup reseptor di jantung supaya nggak dipacu sampai gagal jantung oleh rentetan adrenalin tadi. Oke, jadi antibodi peretas ini bisa mengacaukan sistem orang dewasa sebegitu parahnya. Tapi gimana kalau orang dewasa ini kebetulan seorang ibu hamil? Apakah bayi yang ada di kandungannya ikut lari maraton? Ini kekhawatiran terbesar di dunia neonatologi. Antibodi dari ibu, si TRAB tadi, ukurannya cukup kecil untuk melewati penyaring plasenta. Wah, berarti antibodi ini masuk ke aliran darah janin dong? Benar, dan mulai meretas kelenjar tiroid bayi yang baru saja terbentuk. Ini yang disebut hipertiroid neonatal. Jadi bayi tersebut benar-benar lahir dengan mesin yang udah terlalu panas. Tragisnya iya, bayi bisa lahir prematur dengan gagal jantung. Dan dampaknya pada tengkorak itu sangat mengkhawatirkan. Kenapa dengan tengkoraknya? Metabolisme yang terlalu cepat memicu kraniosinostosis. Ini kondisi di mana tulang-tulang ubun-ubun tengkorak bayi menutup dan menyatu terlalu dini. Sebelum otak sempat berkembang penuh. Persis. Akibatnya bayi berisiko mengalami mikrosefali. Ukuran kepala dan otaknya jadi sangat kecil yang mempengaruhi kecerdasan permanen kalau nggak segera direm dengan obat seperti metimazol. Benar-benar balapan melawan waktu yang menegangkan ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang pabrik yang dipaksa lembur sampai mesinnya mau meledak, mari kita putar balik situasinya. Ke arah sebaliknya.
Ya, 180 derajat. Gimana kalau pabrik tiroid itu di bumi hanguskan sampai nggak tersisa? Kita memasuki area pemadaman listrik massal di dalam tubuh, hipotiroidisme. Dan aktor utamanya seringkali sama, yaitu sistem kekebalan tubuh melalui penyakit tiroiditis Hashimoto. Tapi beda cara kerjanya ya? Sangat beda. Di Hashimoto, sistem imun nggak memproduksi antibodi yang menstimulasi. Dia memproduksi antibodi, khususnya anti-TPO, yang tugasnya murni menghancurkan sel-sel tiroid dan merusak enzim perakit hormon itu. Jadi enzim TPO yang tugasnya merakit Lego yodium tadi dibunuh secara sistematis oleh tubuh Anda sendiri. Iya, kapasitas produksinya jadi nol, pabriknya hancur. Dan kalau kita lihat hasil labnya, pasti dinamikanya kebalikan dari Graves kan? Kadar FT4 dan FT3 anjlok drastis? Betul, dan hipofisis di otak melihat kegelapan ini dia panik. Dia mencetak surat perintah TSH besar-besaran. Jadi kadar TSH meroket tinggi. Otak berteriak pakai pengeras suara menyuruh pabrik bekerja, padahal pabriknya udah jadi puing-puing. Tepat sekali. Dan manifestasi klinis bagi Anda, sang pasien, adalah melambatnya seluruh ritme hidup. Semuanya melambat. Anda merasa kedinginan, padahal udah pakai baju tebal, karena tubuh nggak bisa menghasilkan panas. Pencernaan melambat parah sampai sembelit. Kulit mengering, suara jadi parau. Dan secara neurologis, refleks saraf juga jadi sangat tumpul ya. Benar. Kondisi ini aja udah berat buat orang dewasa. Tapi pas saya baca pedoman dari IDAI, bagian tentang hipotiroid pada anak-anak itu benar-benar bikin terenyuh. Tentang hipotiroid kongenital. Iya, bayi yang lahir tanpa kelenjar tiroid yang berfungsi. Fakta yang paling mengejutkan buat saya, 95% dari bayi-bayi ini lahir tampak sangat sehat. Terlihat sempurna ya, tanpa gejala kelumpuhan metabolisme sama sekali. Gimana? Mungkin tubuh menutupi malfungsi sebesar ini? Ini salah satu desain perlindungan biologis yang menurut saya paling luar biasa. Selama janin berada di dalam rahim, meskipun kelenjar tiroidnya gagal terbentuk, sang ibu mengambil alih perannya. Ibunya yang memberikan hormonnya? Betul, ibu secara aktif memompa sebagian dari hormon T4 miliknya sendiri, melewati plasenta, langsung ke aliran darah bayinya. Oh wow. Pasokan hormon maternal inilah yang menjaga organ-organ janin tetap berkembang dan bikin bayi lahir tampak sehat sempurna ya? Tunggu, jadi ibu secara harfiah menjadi pendukung kehidupan, semacam life support untuk perkembangan otak bayinya dari kejauhan. Ya, cinta ibu pada level molekuler. Tapi ilusi bahwa bayi ini sehat bakal hancur lebur begitu tali pusar dipotong di ruang bersalin kan. Itu sangat jenius secara biologis, tapi juga menakutkan kalau kita nggak sadar. Sangat menakutkan. Karena hormon tiroid pada bayi itu bukan sekedar termostat suhu. Pada tahun-tahun pertama kehidupan, hormon ini mutlak dibutuhkan untuk perkembangan saraf. Untuk otak ya? Ya, untuk migrasi sel otak dan mielinisasi, yaitu pembentukan selubung pelindung pada kabel-kabel saraf di otak. Tanpa hormon ini, otak secara fisik nggak bisa membangun jaringannya. Dan tenggat waktunya kan sangat sempit. Di literatur disebutkan kalau bayi nggak dapat pengobatan pengganti hormon berupa levotiroxin sebelum usia 3 bulan. Dan IDAI menekankan idealnya dalam 2 minggu pertama ya? Nah iya, kalau lewat dari itu, bayi tersebut bakal mengalami retardasi mental permanen. IQ mereka anjlok, keterbelakangan mental yang padahal sepenuhnya bisa dicegah cuma dengan 1 butir pil kecil. Itulah landasan mengapa IDAI sangat mewajibkan screening TSH pada setiap bayi yang baru lahir di Indonesia. Tapi ada satu detail prosedural yang menarik soal screening ini. Pengambilan darah di tumut bayi, itu kan nggak boleh dilakukan segera pada jam-jam pertama setelah lahir ya. Darah baru boleh diambil antara hari kedua sampai keempat. Atau antara 48 sampai 72 jam kehidupan. Kenapa harus nunggu? Bukankah secara logika, makin cepat kita tahu, makin cepat kita nyelamatin otaknya? Nah, karena kita harus menghindari fenomena yang namanya TSH surge atau lonjakan TSH fisiologis. Lonjakan TSH. Gimana prosesnya? Begitu bayi lahir, mereka kan berpindah dari rahim yang suhunya hangat ke ruangan bersalin yang dingin. Perubahan suhu dan stres persalinan ini memicu otak bayi menembakkan TSH dalam jumlah raksasa dalam 30-60 menit pertama. Oh, untuk memacu panas tubuh karena dia kaget kedinginan? Persis. Jadi kalau dokter langsung ambil darah di hari pertama, hasil TSH-nya bakal terlihat sangat tinggi. Nanti dokter bisa menyimpulkan bayi ini kena hipotiroid. Padahal itu cuma respons normal tubuh bayi yang kedinginan. Betul. Itu akan menghasilkan temuan positif palsu, bisa bikin orang tua panik tanpa alasan yang jelas. Masuk akal. Nah, pada usia 48 jam,
lonjakan stres itu mereda dan TSH kembali ke tingkat dasar. Di titik itulah kita bisa melihat dengan akurat. Apakah TSH-nya tinggi karena emang tiroidnya rusak atau cuma sisa lonjakan kemarin ya? Benar. Dan jika di hari ketiga TSH tetap tinggi, diagnosis ditegakkan, pil levotiroxin diberikan, dan masa depan anak tersebut terselamatkan. Cuma dari sebuah pil yang dihancurkan ke dalam ASI sangat memukau. Memang keajaiban medis yang luar biasa. Jadi, apa arti dari semua yang kita bahas hari ini? Kita udah ngebedah gimana kelenjar mungil di leher ini nggak pernah bekerja sendirian. Dia mengikat yodium dari piring makan Anda, merespons perintah dari otak, Rentan terhadap sabotase dari antibodi tubuh sendiri. dan bahkan bisa tertipu oleh hormon kehamilan. Hubungan antara TSH, molekul HCG, sampai konversi T4 menjadi bahan bakar roket T3 membuktikan kalau tubuh kita ini bukan komponen mesin yang terpisah-pisah. Melainkan sebuah simfoni biokimia yang saling beresonansi satu sama lain. Tepat sekali. Nah, sebelum kita berpisah, katanya Anda punya satu pemikiran terakhir ya buat pendengar kita. Ya, ada satu teka-teki farmakologi dari kelenjar ini untuk Anda renungkan. Kita tahu hormon tiroid punya banyak reseptor yang tersebar di sekujur organ tubuh. Oke. Tapi ada dua varian reseptor utama, isoform TR-alpha dan TR-beta. Penelitian menunjukkan kalau reseptor TR-beta lah yang berkuasa mengatur pembakaran lemak dan pengeluaran energi basal. Terus kalau TR-alpha? Sementara, reseptor TR-alpha lebih dominan mengatur kelistrikan dan kecepatan otot jantung. Sebentar. Berarti saat ini, hormon tiroid yang diproduksi tubuh atau obat hormon yang diminum pasien itu nabrak kedua reseptor tersebut secara bersamaan. Betul. Oh, makanya pasien hipertiroid bisa sangat kurus karena lemak terbakar, tapi jantungnya juga serasa mau copot ya, karena dua-duanya teraktivasi. Presisi sekali. Nah, sekarang bayangkan sebuah masa depan medis di mana para ilmuwan berhasil meracik sebuah molekul analog hormon tiroid yang super presisi. Gimana tuh cara kerjanya? Sebuah molekul yang dirancang khusus hanya untuk masuk dan mengaktifkan reseptor TR-beta dan benar-benar mengabaikan reseptor TR-alpha di jantung. Wow, mungkinkah itu berarti kita bakal punya pil yang ngasih efek pembakaran lemak dan metabolisme energi layaknya orang hipertiroid, tapi tanpa tremor, tanpa resiko gagal jantung, dan tanpa krisis tiroid? Ia mengambil manfaat dari kekuatan tiroid murni, namun menjinakkannya. Itu adalah salah satu cawan suci di dunia riset metabolik saat ini. Memisahkan pembakaran energi dari beban kardiovaskular ya? Sebuah bukti bahwa meskipun kita sudah tahu soal anatomi tiroid selama ratusan tahun, evolusi pemahaman kita tentang kelenjar ini baru saja dimulai. Sesuatu untuk Anda pikirkan saat merenungkan betapa dinamisnya biologi manusia. Sebuah pemikiran penutup yang brilian, ini mengingatkan kita kalau dunia medis kadang emang nggak ngasih presisi hitam putih seperti yang kita harapkan di awal, tapi dia menyuguhkan sebuah tarian kompleksitas yang jauh lebih menakjubkan. Sangat setuju. Diskusi mendalam hari ini, teruslah merawat rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di penelusuran kita yang berikutnya.